Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di semester genap ini. Ini pertemuan pertama kita kan. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya. Kemarin liburannya bagaimana? Ada yang liburan kemana aja? Ya, ke TSM. Oh bagus. Ini gimana kehidupan? Emang butuh hiburan ya, kita butuh refreshing sedikit-sedikit biar tidak terlalu pusing. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mohon coba lihat di sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada dibuang dulu keluar biar pembelajaran kita lebih nyaman. Terus duduknya dirapikan ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Siapa kalian di sini? Oh iya, siapa? Amalia? Ya, ayo baca, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Amin. Siapa aja yang gak masuk hari ini? Munazah kemana Munazah? Masih liburan. Oh masih liburan. Siapa lagi? Ibu Adsan ada ya? Siapa di sini? Adi Lukman hadir. Adnan Gunawan hadir. Amalia, oh iya Kak Emil hadir. Alma Alfa hadir. Ikhwan hadir. Sufi Alfiani oh hadir. Yulia, mana Yulia? Oh sakit. Ya, alhamdulillah ya cuma 2 orang yang gak hadir. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perekonomian dalam Islam. Banyak sekali perekonomian dalam Islam ini, seperti jual beli, khiyar, mudharabah, musyarakah. Tapi pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas tentang jual beli dan khiyar. Nah, coba Ibu tanya, bagaimana sih tata cara jual beli yang baik dan benar itu? Ada yang bisa jawab? Kalau begitu Ibu jelaskan saja. Beli adalah secara bahasa, jual beli adalah tukar menukar. Jadi kalau dilihat dari bahasa ini, segala sesuatu yang ditukar menukar itu namanya jual beli. Contoh, Amalia sama Alma itu tukeran pulpen. Kalau dilihat secara dari bahasa itu bisa dikatakan jual beli. Tapi kita lihat secara istilahnya. Secara istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syariat dan hukum tertentu. Nah, jadi kalau jual beli ini tuh ada transaksinya dari hak milik si A menjadi hak milik si B. Contoh, si A punya pulpen, dibeli oleh si B dengan menggunakan uang. Nah, kepemilikan si pulpen ini dari si A berubah ke si B, itu namanya jual beli. Dasar hukum jual beli ini itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Al-Baqarah ayat 275. Landasan hukum. Nah, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli tentang riba, Allah mengharamkannya. Sebelum Ibu lanjut, seharusnya itu ada PowerPoint, tapi dikarenakan ada gangguan di sini, jadi Ibu tidak bisa menayangkan PowerPoint. Ibu sudah mengirimnya di WA group. Silakan lihat PowerPoint yang Ibu kirim. Lalu apa
Bagaimana sudah? Coba Adi Lukman, apa yang Anda dapatkan dari mengamati jual beli itu? Bagus. Ada yang ingin menambahkan? Cukup ya. Nah, jadi jual beli ini tidak bisa jual beli saja, tetapi harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat. Lalu apa aja sih syarat dan rukunnya itu? Nah, syaratnya rukun yang pertama, rukunnya ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Jadi, kalau tidak ada penjual dan tidak ada pembeli, itu namanya bukan jual beli. Nah, yang selanjutnya yaitu ada barang yang diperjualbelikan. Gak bisa kalau barang yang gak ada terjadi transaksi jual beli, sebab barang ini termasuk ke dalam rukun jual beli ini. Terus yang selanjutnya itu ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Kalau zaman dulu kan tukar barang masih bisa dengan barang, maksudnya kayak contohnya beli emas ditukar dengan sapi gitu. Kalau dulu bisa, kalau sekarang nggak bisa karena nilai tukar yang sah di Indonesia yaitu uang rupiah. Nah, yang selanjutnya ada lafaz ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Contohnya kalau di Sunda mah gini kita beli ke warung ya, ibu-ibu suka bilang nyanggakeun artosna nampi barangna. Nah, itu termasuk ke dalam ijab qabul. Terus yang selanjutnya itu syarat jual beli. Apa aja syaratnya? Nah, yang pertama, barang itu harus suci, artinya bukan najis. Jadi nggak bisa memperjualbelikan najis. Contoh apa ya yang najis? Pokoknya yang najis itu nggak boleh. Tapi gimana tuh kalau buat kepentingan? Kalau buat kepentingan nanti ada lagi pembahasannya. Terus barang itu harus bermanfaat. Kayak nggak boleh gabut itu menjual barang yang nggak perlu. Apa aja gitu yang nggak diperluin terus dijual, itu nggak bisa. Sebab dalam syarat ini dijelaskan bahwa barangnya harus bermanfaat. Terus yang selanjutnya itu barang itu harus milik sendiri atau bukan milik orang lain. Nah, kita iseng nih ada barang teman kita dijual, nah itu nggak boleh sebab jual belinya juga tidak akan sah seperti itu. Nah, barang itu dapat diserah terimakan ke pemiliknya. Jadi kayak si barang itu harus ada wujudnya gitu, biar bisa diserah terimakan ke pemiliknya. Dan sebenarnya itu barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan kadarnya. Jadi si barang yang dijual belikan itu harus jelas sifatnya kayak gini, jenisnya kayak gini, kadarnya kayak gini. Contoh, kita ngejual HP nih, nah harus jelas ini HP-nya Samsung merek ini nih, keluaran segini nih, terus ada kerusakan apa enggak gitu-gitu. Soalnya di sini dijelaskan itu semua harus jelas. Tadi itu syarat penjual dan pembeli. Yang pertama harus berakal sehat. Jadi nggak sah kalau terjadi transaksi antara yang gelap dan yang normal misalnya. Jadi harus sama, dua-duanya harus balik gitu, harus berakal sehat, kemauan sendiri. Jadi kalau kita mau menjual barang itu harus atas kemauan sendiri kita, nggak boleh atas paksaan atau dorongan dari orang lain gitu. Jadi kita nggak boleh terpaksa. Terus kitanya juga kalau mau beli sesuatu ya nggak boleh maksa gitu. Kayak atau pokoknya lucu, besar so abdi dipaksa padahal sih dianya itu teman kitanya nggak mau menjual, tapi karena kita pengen kita maksa ke dianya biar dia menjual pulpen itu, nggak boleh ya. Tapi harus ada kemauan sendiri gitu. Terus yang selanjutnya itu sudah dewasa atau balik, artinya akan jual beli yang dilakukan oleh anak-anak jual belinya tidak sah kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan seperti jual beli es atau permen. Nah, di sini juga ada jual beli yang dilarang. Jual beli yang terlarang. Yang pertama, jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Nah, jadi kita tuh kalau menjual barang, kalau di pasar itu harus sesuai sama pasaran gitu. Kalau harga pulpen misalnya ada 500, ya harus sesuai gitu. Ini boleh lebih atau boleh kurang, tapi jangan terlalu jauh kelebihannya, soalnya itu nggak diperbolehin gitu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang. Nah, kita tuh nggak boleh membeli barang yang sudah dibeli orang atau sedang dalam proses penawaran. Contoh, kita pergi ke mall,
terus baju yang kita pengen itu lagi ditawar sama si ibu sama di mall nggak bisa ditawar ya, di pasar contoh. Nah kita tuh pengen beli baju, baju yang kita pengen itu lagi ditawar nih sama seseorang. Nah terus si yang lagi tawar tuh pengen harganya 50.000, tapi karena kita pengen serobot busuk aku masa 70.000 harganya. Nah itu nggak boleh sebab masih dalam penawaran si penjual dan si pembeli, si calon pembeli, seperti itu. Terus jelas hadisnya juga la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'di. Janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain, gitu. Nah, terus yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun. Nah, ini gak boleh. Contoh nih, sekarang beras lagi murah. Nah, beli yang banyak, orang timbun di gudang misal, biar nanti pas lagi mahal kita jual. Nah, gak boleh. Takutnya banyak di luar sana yang lagi membutuhkan beras itu, tapi karena kita mau kita ditimbun, jadi si berasnya nggak ada gitu. Jadi yang lebih membutuhkan teh nggak dapat beras itu gitu. Nah terus yang selanjutnya itu jual beli untuk maksiat. Nah nggak boleh seperti jual beli hammer. Nah itu nggak boleh ya, soalnya kan nanti si hammernya dipakai buat maksiat. Nah itu nggak boleh. Terus jual beli dengan cara menipu. Nah gimana sih jual beli dengan menipu? Pokoknya mah kalian tahu maksudnya. Jadi kayak nipu orang, jual belinya itu dengan nipu orang. Contohnya ngejual mobil nih, kita bilang ke si penjualnya kalau mobil ini tuh keluaran terbaru, masih baru dipakai 3 bulan misal, terus belum ada kecacatan. Padahal si mobilnya tuh udah lama, terus mesinnya udah agak rusak. Itu menipu ya, jadi nggak boleh seperti itu. Yang selanjutnya yaitu jual beli terlarang dan tidak sah. Yang pertama, jual beli sperma binatang, itu nggak boleh. Terus menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, nah itu juga nggak boleh. Jadi si anaknya tuh belum tentu lahir, tapi kok kita tuh udah dijual gitu. Nah itu nggak boleh, sebab Rasulullah bersabda, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il madhamin, bahwa Nabi SAW melarang menjual belikan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, itu nggak boleh. Yang terakhir, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Jadi contoh nih, Alma punya pohon mangga, nah belum tentu berbuah, masih berbunga, udah dijual sepertinya ke Adnan. Nah itu dijual buah saya tapi masih berbunga, belum berbuah, kayak belum kelihatan gitu buahnya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus kelihatan dulu buahnya, baru bisa dijual gitu. Nah itu untuk penjelasan jual beli. Penjelasan jual beli sampai segitu. Mungkin sekarang yaitu tentang khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar menurut bahasanya adalah memilih yang terbaik. Nah itu khiyar. Terus kalau kita kalau nyari jodoh memilih yang terbaik itu namanya khiyar bukan? Ya bukan, soalnya itu bukan perekonomian. Kalau nyari jodoh beda lagi. Nah, soalnya itu baru secara bahasa ya. Kalau secara istilah, khiyar adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Jadi ketika jual beli itu ada pertimbangan, apakah si jual belinya akan dilangsungkan atau enggak. Nah itu namanya khiyar, seperti itu. Nah jenis-jenis khiyar ini ada 3 macam. Yang pertama, khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis adalah memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah. Nah, jadi ketika masih di tempat itu antara si penjual dan si pembeli mempertimbangkan gitu, apakah ini tuh langsung mau dilangsungkan transaksinya atau dibatalkan. Jadi masih di majlis itu gitu, nggak boleh nanti kalau udah pulang. Jadi di tempat itu ditentuin nih mau diteruskan atau enggak transaksinya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Jadi khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli, artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan. Nah, jadi ada syarat gitu pas itunya teh. Contohnya
si A mau beli, oke deh saya beli barangnya, tapi syaratnya saya mau mempertimbangkan dulu dalam waktu 2 atau 3 hari. Nah, dalam waktu 2 atau 3 hari itu kita bisa si penjual bisa, si pembeli bisa menentukan apakah mau diteruskan atau dibatalkan, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu khiar ID. Apa cina khiar ID teh? Khiar ID itu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat bukti yang cacat pada barang, seperti sabda Rasul, al muslimu akhul muslimi wala yahillu lil muslimi ba'an akhihi bi anfihi aibun illa bayyanahu lahu. Nah, jadi jika ada cacat di barangnya bisa nih dibatalkan gitu. Soalnya Rasul juga bilang muslim ke muslim lain tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya, kecuali kalau si penjual gak apa-apa lah nggak ada cacatnya gitu. Maksudnya kayak ada kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Mungkin cukup sampai di sini ya penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkannya. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ibu akan kasih nilai poin. Ibu akan kasih poin 10 untuk tambahan poin. Siapa? Amalia mau? Bagus ya. Jadi intinya, inti dari materi ini tuh kenapa sih sampai jual beli itu diatur gitu sama Islam? Sebab banyak sekali manfaatnya gitu ya jika kita melakukan jual beli via perekonomian itu sesuai dengan syariat Islam. Sebab tentu saja kita harus melakukan apapun itu sesuai dengan tuntutan dan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sini saja ya. Tapi sebelum ibu menutup pertemuan kali ini, ibu minta dibagi kelompok menjadi kelompok, lalu diskusikan tentang perbandingan antara jual beli tradisional dan jual beli modern. Nah, apa sih perbedaannya, apa aja, terus apa sih yang perbedaannya yang begitu signifikan gitu. Nah, minggu depan ibu akan meminta salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan. Mungkin cukup sekian ya yang dapat ibu sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi.